Selamat pagi anak-anak. Berikut kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke. Hari ini ada yang terakhir kan? Ada, Pak. Hai, siapa yang terakhir? Lawrence. Siapa lagi? Gas. Mereka dua saja kan? Ya, Pak. Dengan Benny, Pak. Oh, Benny. Ya, Pak. Dengan Heri, Pak. Mereka kenapa terakhir mereka? Simon. Tidak tahu, Pak. Sakit kan? Simon menceret, Pak. Berapa? Menceret. Apa-apa. Apa-apa, tidak tahu dia sakit apa, Pak. Oh, tidak ada keterangan kan? Iya, Pak. Oh. Betul tadi pagi. Jangan lupa ya kalau pulang sebentar kasih tahu yang kedua. Harus rajin ke sekolah ya. Iya, Pak. Pak. Oke adik-adik. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Pak minta satu orang pimpin doa. Oke. Putra? Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, baik adik-adik. Jadi hari ini kita belajar tentang membaca dan memahami teks cerita ya. Iya, Pak. Jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Membaca dan Teks cerita. memahami teks cerita ya. Oke, sebelum melanjut ke materi ya, tadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu membaca teks cerita yang lancar. Kedua, menentukan tokoh dan sifat tokoh. Yang ketiga, menentukan latar tempat dan latar waktu. Dan yang keempat itu, tujuan pelajaran yang keempat itu menjelaskan urutan peristiwa ya. Oke, baik. Pak mau tanya, siapa yang tahu apa itu pengertian teks cerita? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Pak. Elfrid? Itu, Pak. Oke, jadi Pak jelaskan ya. Ya, Pak. Jadi adik-adik, teks cerita adalah bacaan yang berisi rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh atau teks naratif yang memaparkan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca dan menyampaikan pesan moral, ya. Ya, Pak. Sudah mengerti tadi pengertian teks cerita tadi? Sudah mengerti tadi? Sudah, Pak. Oke. Jadi yang berikut kita masuk ke unsur-unsur cerita, ya. Pak. Siapa yang tahu apa itu unsur-unsur, apa saja unsur-unsur cerita? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Judul. Kurang? Judul, Pak. Ya? Judul. Judul apa lagi? Amanah. Amanat, apa lagi? Alur. Alur. Oke. Oke, jadi Pak jelaskan di sini ya. Ya, Pak. Jadi unsur-unsur cerita itu yang pertama ada tokoh, ya. Wah. Yang pertama apa tadi? Tokoh. Tokoh. Yang kedua sifat tokoh. Yang ketiga latar. Yang keempat peristiwa dan yang terakhir itu pesan moral, ya. Sudah paham? Sudah paham, Pak. Oke, jadi Pak jelaskan dulu ya unsur-unsur cerita. Yang pertama tadi tokoh. Jadi tokoh itu adik-adik pelaku dalam cerita, ya. Jadi tokoh adalah pelaku dalam Cerita. Yang kedua tadi sifat tokoh. Jadi sifat tokoh itu adalah watak atau karakter tokoh, ya. Yang ketiga tadi latar. Latar itu adik-adik ada 2. Latar tempat dan latar waktu, ya. Jadi latar tempat. Oke, yang berikut yang keempat tadi peristiwa, ya. Ya, Pak. Peristiwa itu adalah adik-adik kejadian dalam cerita, ya. Yang terakhir tadi pesan moral. Jadi pesan moral itu adik-adik pelajaran yang diambil, ya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Sampai sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Oke, kalau adik-adik sudah mengerti, kita lanjut ya. Dan yang berikut itu unsur cerita. Yang pertama itu unsur intrinsik, ya. Unsur intrinsik dalam cerita atau komponen di dalam
komponen di dalam cerita ya. Ya Pak. Jadi adik-adik, unsur intrinsik dalam cerita itu ada 7 ya. Di sini siapa yang tahu apa saja unsur intrinsik dalam cerita? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Oke, jadi Pak jelaskan ya. Ya. Unsur intrinsik dalam cerita itu yang pertama itu adalah tema ya. Jadi adik-adik, tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama jalannya Cerita. ya. Apa tadi? Ide pokok. Nah, ide pokok atau gagasan utama jalannya Cerita. Yang kedua itu tokoh ya. Unsur yang kedua itu tokoh. Jadi tokoh itu adik-adik pelaku yang mengalami peristiwa dalam Visi. cerita. Pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita ya. Unsur yang ketiga itu penokohan. Jadi adik-adik, penokohan ini watak atau karakter dari para pelaku. Apa tadi? Watak atau karakter dari para pelaku ya. Jadi watak ini ya adik-adik atau karakter ini ada 2 dia. Ada protagonis dan ada antagonis. Jadi protagonis itu dia itu baik ya, sifat atau karakter baik. Kalau antagonis itu jahat. Baik. Oke, unsur yang kedua itu adik-adik ada alur ya. Jadi alur ini adik-adik, ini jalinan peristiwa ya. Dan alur ini juga adik-adik dia dibagi atas 3 ya. Ya Pak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa Pak? Alur tadi dia itu dibagi atas 3 ya. Pak tanya siapa yang tahu? Tahu. Oke, Jufri. Alur maju, Alur maju, alur mundur, alur mundur Maju mundur. dan campuran ya. Dan dia ada 3. Yang pertama tadi alur maju, yang kedua Mundur. alur mundur, dan yang ketiga alur campuran ya. Oke, yang berikut itu adik-adik, unsur yang berikut itu latar ya. Latar ini adik-adik tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa ya. Putra, apa waktu tadi? Apa latar tadi? Waktu. Oke, jadi latar tadi adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Yang berikut itu amanat. Siapa yang tahu apa itu amanat dalam sebuah cerita? Ya Pak. Amanat. Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, jadi Pak jelaskan ya. Amanat itu adik-adik, dia itu pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang. Ya, pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada baca ya. Oke, sampai sini sudah mengerti? Sudah Pak. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau adik-adik sudah mengerti, kita lanjut ke struktur teks cerita ya. Ya. Ada yang tahu? Ada berapa struktur teks cerita? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Oke, jadi struktur teks cerita adik-adik ada 4 ya. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat itu Kombinasi. koda ya. Oke, jadi Pak jelaskan ya. Yang pertama, struktur yang pertama tadi itu orientasi. Jadi orientasi itu adik-adik pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu ya. Jadi itu orientasi. Apa orientasi tadi Pak? Latar. Orientasi tadi itu pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu.
Struktur yang kedua itu komplikasi. Ya Pak. Komplikasi ini adik-adik itu munculnya masalah atau konflik awal hingga puncak masalah, ya. Dari komplikasi tadi munculnya masalah atau konflik awal hingga puncaknya masalah. Yang ketiga itu struktur yang ketiga itu resolusi. Resolusi ini adik-adik tahap penyelesaian masalah atau konflik. Jadi resolusi ini tahap penyelesaian masalah atau konflik. Struktur yang kedua itu adik-adik ada koda. Dari koda ini adik-adik bagian akhir cerita yang berupa perubahan nasib tokoh atau pesan moral, ya. Sampai sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak minta satu orang pimpin dia dulu. Putra maju. Pak. Ini apa Pak? Semangat Pak. Ada semangat. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dum. Dang. Ding. Dum. So. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya Pak. Oke adik-adik, dari materi kita tadi itu, adik-adik sudah mengerti kan? Sudah Pak. Sudah? Oke, kalau sudah mengerti, Pak minta satu orang maju. Jadi di sini ada media pembelajaran. Pak minta satu orang maju, baca cerita ini. Saya minta ini Elfrid maju. Jadi perhatikan sini adik-adik. Jadi setelah Elfrid membaca cerita ini sebentar, Pak minta satu atau dua orang sebentar maju ke depan. Kamu isi di sini. Di sini kan ada judul, tokoh, latar, dan alur. Kamu isi judul dari cerita ini, habis itu siapa-siapa tokoh dalam cerita ini, latarnya di mana dan alurnya, ya. Ya Pak. Oke. Pada suatu pagi, si kancil berjalan di hutan. Dia merasa lapar dan ingin mencari buah-buahan seberang sungai. Ketika sampai di tepi sungai, kancil melihat banyak buaya yang sedang berenang. Kancil tidak berani menyeberang. Kancil kemudian mendapatkan ide. Dia berkata kepada para buaya di sana, Raja hutan ingin menghitung jumlah buaya. Berbarislah dari tepi sungai sampai ke seberang. Buaya-buaya percaya pada kancil. Mereka segera berbaris di sungai. Si kancil melompat di atas punggung buaya satu persatu sambil menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga ia sampai di seberang sungai. Setelah sampai di seberang, kancil berkata, "Terima kasih buaya, sekarang aku sudah berhasil menyeberang." Buaya-buaya baru sadar bahwa mereka telah ditipu. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita yang tadi? Halo, kamu sudah dengar cerita yang tadi? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, berarti Pak terus sama jurnal, ya. Ya Pak. Oke, jadi Pak minta Putra maju. Ya Pak. Pak minta Putra maju. Oke, jadi tadi Pak sudah jelaskan, ya. Dan kamu juga sudah dengar tadi, teman sudah baca cerita yang tadi. Jadi kamu isi sini. Judul dari cerita ini tadi apa? Kamu isi sini. Si kancil. Judulnya tadi apa? Si kancil. Si kancil. Ya Pak. Siapa saja tokoh dalam cerita ini tadi?
Buaya kancil Pak. Oke. Latanya tadi Sungai. di mana? Sungai. Di Di sungai Pak. ya. Alurnya tadi Maju mundur. Tidak tahu Pak. ya. Tidak tahu Pak. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Alur maju Pak. Alur Alur maju. maju ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk teman guru ya. Oke, adik-adik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Pak minta adik siapa bagi tugas dulu, kamu kerja habis itu presentasi sebentar ya. Pak minta kamu bagi dalam 2 kelompok ya. Ya Pak. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, jadi tadi teman kamu Elfrid sudah membacakan ceritanya dan kamu sudah dengar kan toh? Ya Pak. Oke, sekarang kamu kerjakan ini. Ini kerja dalam kelompok ya. Ya Pak. Oke. Sementara Pak minta perwakilan dari setiap kelompok ya Ya Pak. untuk mempresentasikan di depan ya. Bapak. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Pak minta kelompoknya Elfrid ya untuk 1 orang sih. Perwakilan dari kelompoknya ya. Kenapa kamu bukan tidak? Tidak, habis ya sebentar. Satu-satu ya, habis itu sebentar baru kelompoknya kamu ya. Ya Pak. Oke. Baik, teman-teman selamat pagi. Pagi. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami menentukan unsur-unsur dari cerita tersebut. Jadi judulnya si kancil, tokoh utama si kancil. Lalu tokoh lainnya itu adalah buaya atau apa? Para buaya. Oke. Sifat kancil dia itu cerdik dan licik. Oke. Kemudian tempat kejadian di tengah hutan dan di sungai. Kemudian masalahnya si kancil itu menipu para buaya dan menimbulkan masalah. Kemudian pesan moralnya kepada kita, jangan pernah menipu orang lain dengan cara apapun, dan ketika kita berada pada posisi di mana kita ditipu oleh orang lain, jangan cepat percaya. Sama kamu Pak. Sama catatan. Oke, bagaimana? Kelompoknya putra sama kan? Orang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Elfrid ya. Oke, jadi jawabannya benar tadi ya. Oke. Oke, baik adik-adik. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Pak minta 1 orang webinar. Pak, berapa? Oke, terima kasih Bro. Oke, baik adik-adik. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi minggu depan baru kita ketemu lagi ya. Ya Pak. Oke. Kita pulang, Bro. Ya Pak.